Baik pemirsa dan juga hadirin yang ada di Maspion Square Surabaya. Kali ini kita berjumpa lagi dalam program Surabaya Now, program obrolan santai seputar hal-hal yang sedang kekinian dan juga hal-hal seputar zaman now di Surabaya TV. Dan saat ini saya sedang berada di Maspion Square Surabaya dan saya sudah bersama dengan para bintang tamu yang luar biasa. Mereka ada mbak-mbak cantik dari Komitama dan juga dari Intuisi, ada Mbak Dia Okta, branch manager dari Komitama Surabaya. Betul, iya. Apa kabar Mbak Dia? Alhamdulillah baik Mbak. Oke, dari Intuisi ada Mbak Iska Ningrum dan juga Mbak Lydia Sentanu sebagai founder dari Intuisi. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah baik. Wow, ini kali ini ya pemirsa kita akan berbincang-bincang tentang event yang digelar oleh Komitama dan juga Intuisi. Nggak sabar kan seperti apa? Langsung saja ya kita tanyakan. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh tentang event yang akan digelar oleh Komitama dan juga Intuisi, saya penasaran banget. Sebenarnya Komitama itu apa dan Intuisi itu apa? Mungkin bisa diceritakan ya. Monggo Mbak Dia. Mulai dari Komitama dulu ya. Boleh. Jadi untuk yang melihat acara ini ataupun yang ada di sini, Ya. Komitama ini adalah PT Kompetensi Inti Utama. Jadi kita membantu para pebisnis itu yang pertama, kalau katanya foundernya kita, Pak Henry dan juga Pak Wahyu, beliau bilang mencerdaskan kehidupan bangsa. Wow. Dalam arti kata kita akan bantu, karena sekarang kan UKM itu luar biasa giatnya. Nah, persaingan pebisnis pemula itu juga luar biasa, apa ya, kalau bisa dibilang itu, waduh, aut-autan, ya kan? Jadi bingung nih, saya mau kayak gimana, produk saya belum laku, kemudian ada sertifikasi dari mulai anak sekolah sampai profesi kita juga ada, kayak gitu sih. Lengkap ya? Lengkap. Seperti itu. Komitama Surabaya di lain kota juga ada ya? Kenapa? Di lain kota juga ada? Iya, Komitama sendiri itu untuk kantor pusatnya kita ada di Bogor, karena begitu berkembang dengan pesatnya, akhirnya membuka di Surabaya. Kantor kita di Bumi Mandiri, ini masih berjalan 2 bulan. Oh, oke. Tapi gitu dari sih. awal mulai sejak tahun berapa untuk Komitama berdiri? Kalau dari awal kita dari tahun 2017. 2017 ya, oke. Sejauh ini kan fokus untuk pengembangan pebisnis gitu ya. Betul. Nah, ini apa sih sebenarnya latar belakang dari Komitama untuk fokus di bidang itu? Oke, tidak hanya pebisnis, jadi memang kalau part-part dari para pebisnis, misalnya nih dari para UKM yang ingin penjualannya lebih meningkat, pengen tahu strategi marketingnya apa, kemudian yang kedua dari perusahaan yang sudah besar, HRD-nya, kalau saya mau rekrutmen orang-orang yang berkompeten, yang sesuai dengan visi perusahaan itu apa. Nah, kemudian ada juga dari personal, kalau misalnya saya pengen di-assess, saya pengen jadi seseorang yang berkompeten dan jauh lebih baik, apa yang harus saya lakukan, itu juga bisa. Oh, jadi seperti lembaga untuk pengembangan potensi diri gitu ya? Betul. Termasuk asesmennya juga berarti ya, Mbak Dia ya? Assessment, sertifikasi kita juga bekerja sama dengan Kemenaker dan juga BNSP. Jadi memang punya pemerintah juga kayak gitu. Oke, luar biasa. Saya bergeser ke Intuisi ya. Boleh, Ini ada silakan. 2 mbak cantik yang sudah menunggu saya bertanya-tanya. Oke, Mbak Iska dan Mbak Lydia kan kita dengar sebagai founder dari Intuisi. Mungkin bisa diceritakan Intuisi itu sebenarnya lembaga apa sih? Intuisi Consulting Agency itu kita lebih bergerak untuk bidang developing soft skills. Jadi kita ada training untuk communication skills, public speaking, leadership, kayak gitu-gitu. Jadi tapi kita lebih ke arah untuk jiwanya masing-masing orang. Jadi tapi metodenya kita adalah dengan metode menggambar mandala. Jadi dari training kita itu pasti ada metode menggambar mandala. Jadi dari menggambar itu nanti kita baca gambarnya, kepribadiannya peserta ini seperti apa. Oke, sebentar, ini menarik sekali ya. Mungkin bisa dijelaskan, mungkin dengan Mbak Iska menjelaskan sebenarnya menggambar mandala itu seperti apa sih? Mungkin banyak yang belum tahu ya. Jadi dalam menggambar sendiri ada beberapa macam teknik. Nah, salah satunya adalah teknik menggambar mandala. Mandala di sini adalah salah satu teknik menggambar yang dipercaya juga bisa ada unsur psikologisnya. Jadi di saat kita menggambar mandala, jadi pengertian mandala di sini adalah membuat pattern secara berputar dan seirama dengan bentuk yang sama, jarak yang sama, ritme yang sama. Nah, dari menggambar mandala ini dipercaya oleh para psikolog
itu peneliti menemukan bahwa dari gambar ini bisa mengeluarkan inner child seseorang, bisa mengeluarkan emosi-emosi negatif dan positif dari pembuatnya. Maka dari itu kita membuat mandala ini menjadi pendekatan dasar di saat kita mau lebih mengerti peserta workshop, itu kira-kira konsep dirinya bagaimana. Nanti bisa ketahuan tipe kepribadiannya seperti apa, sedang mengalami masalah atau tidak, emosinya sedang stabil atau sedang buruk, kira-kira sekarang banyak distraksi enggak di lingkungan pekerjaannya. Nah, dan itu kira-kira mempengaruhi enggak untuk kesuksesannya. Nah, dari situ biasanya kalau kita workshop itu ada sesi konsultasi pribadi. Jadi setelah menggambar, satu-satu peserta workshop itu akan kita bantu untuk siratkan makna gambarnya. Dan mandala sendiri tidak hanya bermanfaat untuk mengeluarkan emosi negatif, tapi juga dia bermanfaat dari segi kesehatan. Jadi mandala ini di saat kita menggambar itu dipercaya bisa meningkatkan sistem metabolisme organ tubuh, melancarkan peredaran darah, rilis stres. Jadi nggak cuma sekedar untuk rilis stres saja, tapi kesehatan secara nyata bisa didapat. Kalau orang-orang biasa menyebutnya, kalau kita biasa melakukan olahraga yoga secara fisik, kalau kita menggambar mandala ini kita sama dengan melakukan yoga, tapi dengan otak kita. Oh, luar biasa ya. Ini pendekatan yang baru nih bagi saya gitu ya, dan ini keren banget ya. Memang di Indonesia, insya Allah baru Intuisi Consulting Agency yang menggunakan pendekatan unik ini. Oh iya? Untuk materi workshop. Betul. Wow, ini mungkin bisa diceritakan latar belakangnya itu gimana sih kok sampai menggunakan metode seperti ini? Kebetulan saya sendiri kan juga pekerja seni. Saya seorang dibilang pelukis. Saya ini metodenya bukan dengan cat air, tapi dengan media spidol. Nah, memang ada beberapa teknik-teknik menggambar yang memang diyakini bisa sebagai katarsis manusia. Ada doodle art, ada lettering, ada zentangle, ada mandala. Tapi mandala ini lebih menarik dibandingkan yang lain karena dia lebih kompleks yang dikeluarkan dan tidak harus pintar menggambar untuk membuat mandala. Cukup hanya fokus dan konsentrasi, rileks saja. Dan mandala sendiri juga sangat bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi dan fokus seseorang. Jadi bagi Bapak Ibu yang nantinya mungkin ikut workshop kami tanggal 13 Desember, lalu tahu nih caranya membuat mandala, bisa diaplikasikan untuk diajarkan ke putra-putrinya mungkin, atau ke timnya di kantor, untuk membantu peningkatan konsentrasi dan fokus saat belajar maupun bekerja. Luar biasa ya, jadi bisa untuk semuanya ya. Nah, tadi udah sempat disinggung soal eventnya, kita akan break sebentar lagi kita akan bahas lebih detail lagi tentang eventnya. Baik pemirsa, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut, tetap di Surabaya Now. Baik pemirsa, kita masih bersama-sama di program Surabaya Now dan kita akan lanjutkan lagi obrolan seru kita bareng teman-teman dari Komitama dan juga Intuisi. Ada Mbak Dia, Mbak Iska dan juga Mbak Lydia. Oke, ini saya dengar ada event ya, sebentar lagi di bulan Desember, kolaborasi antara Komitama dan juga Intuisi. Nah, ini event apa sih? Monggo diceritakan. Kebetulan di tanggal 13 Desember, jadi kita ambil judulnya Friday the 13th. Wow, Friday the 13th tuh kayak nakutin loh, apa sih itu? Kita serem kan semuanya. Kebetulan pas itu kan temanya adalah Friday the 13th kan kayak misterius gitu. Kebetulan ini perempuan-perempuan ini kan serem-serem semua. Ya, jadi agak spooky gitu. Kebetulan temanya kita juga kayak jangan takut deh buat untuk mencoba bisnis baru gitu.
Oh, jadi memang ada hubungannya ya. Jadi memang Friday the 13 itu kan memang konotasinya atau identiknya dengan hal yang menakutkan. Kemudian dikaitkan dengan temanya tadi ya. Betul, jadi kenapa kita ngambil Friday 13? Karena memang diadakannya di hari Jumat, di tanggal 13. Dan juga sekarang ini para pebisnis, nggak hanya pebisnis, personal juga kadangkala sering merasa ketakutan. Ketakutan dalam hidup, ketakutan dalam pekerjaan, ketakutan dalam menjalankan bisnis. Jadi semisal saya ambil contoh, kalau ketakutan dalam hidup, takut miskin, kemudian takut akan sesuatu yang belum terjadi, takut miskin, nggak punya duit, kemudian takut lagi dia takut ya masalah percintaan dan lain-lain. Kalau misalnya di dunia pekerjaan, takut dipecat, takut nggak bisa align dengan teman kantor, takut membawa diri bagaimana dengan bosnya, dengan deadline, ketakutan pebisnis kita udah naik lagi, takut barangnya nggak laku, takut bisnisnya nggak panjang. Ya, itu ketakutan-ketakutan yang alamiah kita alami. Nah, bagaimana solusinya itu kita ada di acara tersebut, kayak gitu Mbak. Wow, menarik sekali gitu ya. Takut adalah hal yang manusiawi sebenarnya, tapi diangkat di sini. Kenapa? Karena apakah hal itu memang jadi yang common issue-nya para pebisnis seperti itu ya? Mungkin ada yang mau menambahkan? Jadi awalnya itu karena pengalaman pribadi ya. Sekarang kan zamannya gadget, sosial media, di mana banyak gambaran-gambaran yang bisa kita lihat secara langsung sehari-hari. Entah itu dari orang lain, dari lingkungan, semuanya kita bisa akses dengan mudah. Nah, pada zaman dahulu kita mungkin takutnya hanya sekedar takut-takut yang istilahnya nggak sering lah kita merasakan ketakutan itu karena pemicunya itu tidak banyak. Contoh, kita takut merasa jelek mungkin kan, paling kalau kita bertemu dengan orang yang lebih cantik atau lebih seksi baru kita merasa insecure kalau perempuan ya. Tapi kita nggak perlu sekarang untuk ketemu dulu dengan orang yang lebih cantik secara nyata, nggak perlu untuk merasa insecure, itu sangat mudah di zaman sekarang. Contoh, kita mau berangkat kerja nih, atau mau berangkat pergi kemana, ke mall mungkin, kita udah ngaca cantik nih ya, aduh aku udah cantik, PD-nya udah naik kan. Tapi begitu kita nanti mungkin di jalan, naik mobil mungkin kita iseng main sosial media, terus kita lihat idenya Nana Mirdad. Badannya begitu ya kan, wajahnya begitu cantik kan. Kita akhirnya rasa percaya diri yang tadi sudah tumbuh di rumah, itu mau tidak mau pasti ada berkurang sedikit. Kecuali orang tersebut kontrol dirinya sangat-sangat bagus ya. Tapi rata-rata pasti ada seperti itu. Nah, terutama wanita ya. Ya, akhirnya apa? Akhirnya perjuangan manusia zaman sekarang itu lebih berat dibandingkan zaman dahulu. Karena kan banyak banget, dan salah satu di dalam bisnis yang mempengaruhi untuk menjadi gagal itu sebenarnya bukan dari strategi, bukan dari modal, bukan, tapi dari mindset dan dari pola pikirnya manusia yang berbisnis itu sendiri. Nah, kami mencoba untuk membantu rekan-rekan untuk nanti menyongsong tahun 2020 di mana persaingannya akan semakin ketat, di mana perjuangannya pasti akan semakin lebih berat lagi. Nah, bagaimana kita bisa membentengi diri dan mengontrol diri sendiri sebagai manusia yang biasa ini untuk lebih bisa siap untuk menghadapi tahun 2020. Karena mau tidak mau, teknologi yang sekarang memudahkan sepertinya, itu sebenarnya merupakan tantangan yang paling besar di zaman sekarang. Bahkan dari segi mentalitas, itu sangat-sangat bisa mempengaruhi kita untuk berhasil. Nah, kalau kita punya pemahaman yang benar akan diri kita, oh saya punya value A, B, C, ya kan? Saya punya kelebihan di sini, kekurangan di sini. Tapi kekurangan saya ini bisa saya minimalisir di sini dan di situ. Akhirnya orang akan memahami saya harus bagaimana untuk meningkatkan potensi, harus bagaimana untuk menutupi kekurangan. Sehingga apapun hantaman dari luar, itu tidak akan mempengaruhi mereka untuk bisa jatuh. Nah, makanya kita menggunakan pendekatan menggambar, karena pendekatan ini halus sekali, karena pada dasarnya manusia itu tidak mau dikritik, apalagi dihakimi. Kita mendengar nasihat dari orang yang disayang pun kita pasti ada reject sedikit, karena pada dasarnya manusia ini egois. Tapi kalau dengan gambar, kita kan bisa bilang seperti ini, Bu, Pak, Bapak, Ibu ini orangnya A, B, C.
menurut gambar dan warna yang Ibu torehkan di sini. Bukan dari saya yang bilang, bukan Bapak yang bilang ke saya, tapi dari gambar Bapak Ibu itu tergambar seperti ini. Akhirnya orang akan merasa lebih didengar, orang lebih merasa dimengerti oleh dirinya sendiri, bukan oleh kami. Kami hanya membantu saja. Oke, jadi di sini ibaratnya seperti mapping gitu ya? Iya, lebih tepatnya seperti itu. Cuman kalau real contohnya dalam sisi manusia, kita ambil contoh para pekerja yang sebenarnya capek tapi harus lembur. Kalau misalnya nggak lembur takut dipecat sama bosnya. Tapi kalau misalnya dia maksa lembur, ini saya udah ada janjian dengan keluarga. Nah, ada ketakutan di sana. Kemudian ada lagi, saya ambil contoh yang real di sini. Para UKM yang ada di sini menaruh produknya di meja untuk di-shoot agar bisa dilihat orang dan branding. Ada ketakutan penataannya. Kalau saya natanya di sebelah sini nanti takut nggak kelihatan. Nanti orang nggak bisa lihat produk saya. Nah, kalau saya naruh di sini, ini kesannya produk saya kok ditaruh bawah. Nah, kalau saya taruh sini, ntar bakalan ada yang lihat nggak ya? Itu kan itu juga suatu ketakutan-ketakutan. Nah, gimana sih solusinya? Karena ketakutan dalam diri manusia itu luar biasa. Kalau misalnya dari awal aja takut, gimana mau bisnis? Bisnis berhubungan dengan orang luar. Kalau awalnya takut, gimana mau kerja? Karena kerja juga berhubungan dengan orang. Nah, takut dari dalam diri sendiri, gimana mau berhubungan dengan orang lain atau mencintai diri sendiri tapi karena dia kan nggak pede. Nah, itu yang kita bahas, kita berikan solusi nyata. Kadang-kala kan event seminar, mohon maaf, hanya berbicara kulitnya saja. Hanya saya bayar segini, saya ikut acara ini, kok nggak ada effortnya. Nah, di Friday 30 ini kita jamin kita akan berikan solusi nyata kepada Anda, gimana caranya kita terbebas dari ketakutan secara personal, ketakutan di lingkup kerja, dan ketakutan untuk berbisnis gitu sih. Oke, jadi bisa dua arah ya, artinya ada role play juga, ada prakteknya juga langsung. Betul. Mbak Dia ya, oke. Nah nanti untuk narsumnya siapa aja ya? Mungkin dari Mbak Lydia? Pembicaranya saya sendiri, Mbak Iska, sama komisaris dan direkturnya Komitama. Oh oke. Dan kebetulan beliaunya tidak ada di sini. Dibahas lebih detail lagi gitu ya, bagaimana caranya. Betul, sedikit profil dari founder kami, Pak Wahyu, atau kita biasa panggilnya Pak Jo. Beliau sudah terbiasa hidup di luar negeri, ibaratnya di luar Indonesia. Sudah lebih dari 10 tahun, bisa dibilang lebih dari 15 tahun. Nah, sudah pulang ke Indonesia, ingin membagikan ilmunya ini loh. Di sana itu cara membuka diri, cara mengalami ketakutan seperti apa. Nah, kalau untuk Pak Henry sendiri, itu adalah direktur utama kami. Beliau sudah hampir 20 tahun lebih berkecimpung di dunia HR. Nah, sudah tahu nih, kalau cuman ngelihat orang aja dia akan tahu, ini orang kompeten atau tidak. Bukan karena cenayang, tapi karena pengalaman kerja beliau menuntut harus memahami orang, karena kan terbiasa akhirnya tahu. Nah, itu sih nanti ya, dengan Mbak Iska juga dengan Mbak Lydia dari Intuisi, kita benar-benar kolaborasi untuk membantu Anda mengatasi ketakutan-ketakutan kayak gitu. Luar biasa ya, pasti akan seru dan menarik sekali untuk event tanggal 13 Desember ya. Sekali lagi mungkin bisa disebutkan di mana dan mulai jam berapa? Mulainya dari jam 8 sampai jam 5 sore di Hotel Kampi di Desember tanggal 13. Oh baik, oke. Kita break sebentar, kita akan kembali lagi dan pemirsa kita akan lanjutkan lagi perbincangan seru kita setelah yang satu ini, tetap di Surabaya Now. Let's focus on communicating, cause I just need the time and place to come true. Don't wanna feel another touch, don't wanna start another fire, don't wanna know another key.
Baik pemirsa dan juga hadirin yang ada di Mas Pion Square Surabaya, kita kembali lagi dalam program Surabaya Noda. Kita akan lanjutkan lagi obrolan seru kita bareng teman-teman dari Komitama dan juga Intuisi. Ada Mbak Dia, Mbak Iska dan juga Mbak Lydia. Nah kembali lagi soal event tanggal 13 Desember 2019 ya. The Friday 13 gitu ya. Wah ini keren, luar biasa sekali. Tadi sempat disebutkan juga bahwa ada ketakutan-ketakutan yang memang harus diatasi. Di sana akan dibahas bagaimana strateginya dan juga solusi-solusi yang akan diterapkan nantinya ya. Dan yang menarik bagi saya sendiri nanti juga akan ada metode-metode dari sisi bisnis juga tentang pengembangan potensi diri dan juga cara menggambar gitu ya. Dilihat dari sisi menggambar ya, atau cara menggambar ini berarti. Dengan menggambar bisa melihat potensi dirinya, seperti itu ya, lebih tepatnya seperti itu ya. Oke, nah ini yang perlu saya highlight di sini. Apa yang perlu disiapkan oleh peserta untuk bisa menghadiri event ini? Ada persiapan khusus nggak kira-kira? Sebenarnya gini, kalau dari sisi saya nanti lanjut ke Mbak Iska, Mbak Lydia ya. Jadi kalau merasa hidupnya baik-baik saja, merasa percaya diri, karirnya bagus, bisnisnya bagus, nggak usah ikut acara ini. Berarti untuk bermasalah aja ini berarti. Waduh. Kalau Anda merasa Anda baik-baik saja, kadang-kadang kan ada manusia, ada orang yang ngerasa oke, baik, tapi Unus, kita nggak tahu di dalam dirinya apakah beliau merasa ketakutan, ataukah dia merasa, waduh aku ada kompetitor di dunia kerja dan aku bakalan lengser, atau dia akan menggantikan posisiku karena dia lebih kompeten. Kalau Anda merasa seperti itu, Anda wajib ikut acara ini. Jadi kalau merasa hidupnya baik-baik aja, fine-fine aja, kalau saya pribadi nggak usah ikut. Daripada buang-buang biaya, buang-buang waktu, karena waktu lebih berharga daripada biaya ya. Tapi kalau Anda merasa, oh ya, saya mau lebih maju, saya mau lebih kompeten, saya mau menghilangkan rasa takut dalam diri saya, itu cocok untuk Anda. Oh, gitu. jadi harus sadar diri, open mind dulu gitu ya. Harus. Kalau orang itu takut mengakui kalau dia tuh punya masalah. Nah, kadang-kadang datang cuma pengen tahu aja gitu kan. Ada yang seperti itu ya. Gimana dari para pembicara ini mungkin ya ada share pengalaman juga, mungkin bisa diceritakan juga cara membuka seseorang untuk bisa terbuka gitu ya tentang masalahnya. Kalau di Intuisi sendiri tetap dengan gambar ya. Karena kadang orang itu tidak semuanya bisa menyampaikan isi hati. Iya. Iya kan? Kadang-kadang ada orang yang ditanya pun itu nggak ngomong. Iya. Ada tipikal orang-orang yang memang susah sekali untuk menceritakan unek-unek. Iya. Atau bahkan menjelaskan dirinya sendiri seperti apa saja sungkan. Iya. Bahkan ngomong, aku tuh pengennya begini loh, ke orang tersayang aja sungkan. Tapi dari dandanan kelihatan gitu. Ya. Ada banyak permasalahan komunikasi, apalagi di masyarakat Indonesia yang banyak sungkannya ini, yang akhirnya banyak orang-orang zaman sekarang itu yang punya sampah di hati. Maksudnya sampah di hati ini banyak hal-hal yang tidak tersampaikan, padahal harus. Sehingga hal-hal yang tidak tersampaikan tadi menjadi sampah dan akhirnya menjadi beban di dalam dirinya sendiri. Dan itu secara tidak sadar. Biasanya kalau sudah kena trigger atau kecetus masalah apa baru keluar. Atau kadang-kadang dia menggerogoti secara pelan-pelan dari sisi percaya diri, lalu kepercayaannya dia terhadap orang lain, bahkan terhadap dirinya sendiri, itu secara tidak sadar. Nah, kalau nanti rekan-rekan hadir di acara Friday the 13, itu yang pertama kami akan mencoba menggambarkan sebenarnya Anda itu seberapa cinta sih dengan diri Anda. Sudahkah sih Anda ini cinta dengan diri Anda? Apa betul? Kita buktikan dengan gambar yang akan dibuat. Karena gambar itu tidak bisa bohong. Nanti kita akan sampaikan kalau memang lagi ada masalah juga kelihatan. Gitu. Nah, setelah mereka tahu bahwa oh saya sebenarnya cinta dengan diri sendiri sekian persen, kita akan coba bantu dari situ. Apa yang perlu dilakukan? Apakah sudah cukup? Apakah Anda mau lebih mencintai lagi diri Anda? Dan kira-kira dari semua hal yang Anda miliki, apa yang bisa digali lagi untuk Anda bisa berhasil di tahun berikutnya? Karena ini sudah di penghujung tahun ya. Menurut saya ini momen yang sangat tepat untuk memulai langkah gitu sebelum nanti tahun 2020 benar-benar datang gitu kan. Kita sudah punya modal, entah itu di dalam bisa diaplikasikan di dunia bisnis maupun di dunia pribadi. Karena ini kalau dari gambar akan secara general dibahas, nanti kita akan bisa bantu dengan bisnisnya dengan Komitama, jadi menurut saya ini kombinasi yang sangat tepat
Oke, untuk jadi teman-teman hadir nanti di sini. Jadi benar-benar luar biasa ya kolaborasinya dari dua sisi gitu ya, benar-benar disentuh. Oke, mungkin untuk pemirsa dan juga hadirin yang ada di Mas Piosker ingin tahu juga seperti apa, bisa dicek di mana untuk IG dan juga Facebooknya mungkin? Untuk pengen tahu banget dicek di IG-nya Intuisi Kami Semua dan IG-nya Komitama Surabaya. Itu ada infonya, ada tanggalnya kalau masih lupa, juga ada harinya, ada tempatnya. Mungkin nanya-nanya masalah harga langsung DM ke kita aja. Oke, jadi kalau mau ikutan eventnya bagaimana caranya, langsung menghubungi IG-nya atau bagaimana? Ya, jadi kalau mau ikut eventnya langsung ya itu aja, buka aja Instagram kita @intuisi kami semua dan juga @komitama Surabaya. Nanti ada bio-nya, ada nomor teleponnya, mau daftar dimanapun dari Intuisi ataupun dari Komitama is okay. Dan khusus hari ini, khusus yang melihat acara ini, kami memberikan harga promo. Kalau kita soundingkan harga seminarnya itu per orang 1 juta. Oke. 1 juta, tapi kalau misalnya Anda melihat acara ini kita bisa diskon, satu orangnya 750.000, tapi Anda bisa datang berdua hanya dengan 1.250.000 datang berdua. Jadi jauh lebih murah, satu hari full Anda akan brainstorming, apabila Anda ingin berbisnis di tahun 2020, ini tepat. Jadi istilahnya, apa ketakutan pebisnis? Apa nih caranya agar bisnis saya yang masih kecil bisa lebih baik? Atau kalau dari sisi pribadi, namanya tahun baru biasanya momentum saya ingin berubah menjadi kayak gini. Tapi nanti kalau tidak dilakukan ya tetap aja 2021, 2022 mau sampai kapanpun Anda tidak akan berubah. Ini saatnya Anda bertemu dengan orang-orang yang tepat, dari Intuisi, nanti dari Komitama, ada direktur kami dan juga ada komisaris kami. Silahkan Anda, ya ibaratnya mau tanya-tanya, mau curhat-curhat, mau minta solusi, kita akan kasih kayak gitu sih. Wow, luar biasa. Ya. Dan satu lagi, karena di sana nanti yang hadir adalah para orang-orang yang mau berubah dan mau maju dan ingin mengetahui lebih jauh tentang bisnis, siapa tahu nanti akan mendapatkan link-link bisnis baru di pertemuan tersebut. Karena kan pastinya, yang datang ya. kan seatmosfer ya, satu pemikiran. Jadi bagi teman-teman yang sudah punya usaha yang besar sekarang, tidak ada ruginya untuk hadir. Karena apa? Anda semua akan bertemu dengan orang-orang yang punya visi dan misi sama. Sehingga itu insya Allah kalau zaman sekarang kan link sangat mempengaruhi ya untuk perkembangan usaha. Betul. Bisa menemukan mungkin partner kerja baru atau mungkin bisa berkolaborasi dengan peserta yang juga hadir nanti di sana yang siapa tahu juga bisa mengembangkan usaha Anda lebih baik gitu. Ya, pastinya begitu ya. Oke, luar biasa. Untuk pendaftaran terakhir kapan ini? Pendaftaran terakhir acara kita tanggal 13 hari Jumat. Pendaftaran terakhir kita buka sampai H-1. Berarti on the spot bisa ya? Ya, kalau on the spot saya nggak yakin sih. Tapi masih bisa gitu ya. Kalau langsung datang ke sana pada hari H. Langsung ya. Mulai dari jam 8 kita registrasi, materi start 8:30, selesai sampai jam 5 sore, kurang apa tuh? Satu hari full Anda workshop, Anda cuci otak istilahnya. Lokasi di Hotel Kampi di Jalan Taman Apsari. Ya di situ kita akan brainstorming habis-habisan diri Anda. Oke, luar biasa sekali ya pemirsa, jangan lupa dicatat ya waktu dan juga tanggal dan juga tempatnya pastinya begitu. Baik, terima kasih sama-sama teman-teman dari Komitama dan juga dari Intuisi yang sudah hadir di Surabaya Now, Mbak Dia, Mbak Iska dan juga Mbak Lydia. Terima kasih juga untuk Mas Pion Square sebagai fasilitator tempat. Kemudian saya juga ingin berterima kasih juga kepada Dekopach Keke Koka yang juga sudah hadir mendukung Surabaya untuk edisi kali ini. Dan juga dari Pelita Charity, nah juga ada kalender amal yang bisa diambil ya di event Pesona Indonesia Expo di Mas Pion Square. Dan juga para UMKM semua yang sudah ikutan mendukung Surabaya Now untuk edisi kali ini. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Faria Mei, kita ketemu lagi minggu depan. Salam Surabaya TV.